Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Lili, pengampu mata kuliah Teknik dan Negosiasi. Kami memperkenalkan diri dari kelompok 1, dari samping kanan, paling kanan ini Saudara Lanang Hardiansah. Yang kedua ini Dede Jainuddin. Saya sendiri Ilham Maulana. Dan ini Saudara Hayun. Dan terakhir nih Saudara Sony. Kami akan mengambil tema tentang negosiasi pembuatan mobile cafe warung makan gitu. Mungkin sekarang kita akan melaksanakannya. Ada Pak. Dari siapa? Ini yang pesen ini. Oh ini. Iya. Siapa yang bertemu dengan bosnya ada bos? Bosnya sih ada Pak. Bentar Pak, saya cari dulu Pak ya. Ya. Mana ya Bos? Bos. Pemilik apa tuh kamu? Oh yang punya Iya. Jeruk Marai Pak. Hai Pak. Selamat. Oh iya, terima kasih ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Mana Pak Dede? Aduh, gimana nih udah mau Desember nih? Belum selesai nih Pak, gimana nih? Jadi gini Pak Ilham, kita untuk pembangunan ini terkendala oleh cuaca Pak Ilham. Jadi mohon maaf Pak Ilham, ini pekerja juga tukang sedang pulang kampung, jadi kita tidak bisa menyesuaikan yang sesuai kontrak untuk penyelesaian proyek ini Pak Ilham. Ya gimana juga ya Pak Dede ya? Sesuai dengan kontrak itu kan Pak Dede itu Desember itu sudah memberikan kontrak itu. Desember saya udah bisa dipergunakan warung makan ini gitu kan. Itu kan saya juga rugi dong Pak. Aturan saya dapat penghasilan, saya udah bisa jualan. Ini gimana ini? Saya nggak bisa mempergunakan warung ini dong. Gimana? Ya. Gini deh, saya minta kompensasi deh dari Pak Dede. Kalau misalkan ini belum selesai, ya pokoknya uang itu saya balikin lagi lah. Saya sedikit lah gitu kan. Kompensasi buat saya, buat pemasukan lah. Kayak gitu. Kalau seperti itu, saya juga nggak bisa Bapak Ilham, karena boleh dibilang saya juga sudah mengeluarkan biaya segala macam untuk peralatan bangunan dan bayar tukang. Kalau dibilang rugi, saya tetap rugi Pak Ilham. Tapi kan itu kan Pak Dede udah mau sudah menjanjikan gitu. Desember itu saya bisa mempergunakan lah. Itu kan janji Bapak itu gimana? Nah, emang kalau di klausul kontrak itu seperti itu. Cuman kan apa daya, karena terkendala cuaca dan tukang juga sedang izin pulang karena izin sakit. Ya saya juga nggak bisa menyelesaikan sesuai kontrak. Ya saya mau ke kejaksanaan Bapak Ilham aja. Ya kalau gitu mah saya rugi dong kalau gitu mah. Kalau misalkan Bapak nggak mau ngasih saya kompensasi, saya nggak mau dong. Ya, ada siapa nih? Saya dari keamanan di Nagoi Pak. Oh, saya mendengar dari jauh tuh ada keributan Pak. Jadi mohon maaf ya. Saya Tony. Ilham. Saya di sini. Saya Hayun Pak, pekerja Pak. Ada apa lagi Pak? Berbut-but di sini Ini di Pak, wilayah saya. Bapak Dede kan saya ini mesen warung ya kan, warung, terus misalkan
janjinya Pak Dede ini Desember ini saya bisa jualan. Ini mau habis November nih, Desember besok. Belum jadi sama sekali ini warungnya. Belum dicat ya apa belum itu bagaimana itu? Saya minta ganti rugi sama dia dong. Ya kalau saya sih, kalau dibilang ganti rugi, saya tetap rugi Pak, karena saya juga udah bayar tukang dan segala Tapi macam kan dia alat sudah janji bangunan. ke saya. Ini aja Pak, untuk penyelesaian masalahnya lebih baik kita ke kantor RW. Di sana kebetulan ada Pak RW-nya nih. Sama-sama dengan baik-baik untuk nyari solusi yang terbaik. Bang Pak, ikut saya. Mari, mari. Ini Pak, kita ke Ayo, mari. kantor RW. Ya lah. Oke. Mohon maaf Bapak, bisa dipersilakan duduk dulu. Ya Pak. Terima kasih, Pak. Pak RW. Terima kasih Ya, Pak. makasih Pak. Dimasuk Pak RW. Stop. Yes. Ini Pak RW. Ya. Ini Pak. Ada kedua Pak Dede dan Pak Ilham untuk menyelesaikan masalah tentang kafe yang dibuat oleh Pak Dede. Di wilayah kita itu? Di wilayah kita. Sedang orang sedang nunggu di ruang tamu Pak. Ya, selamat masuk. Ya, Pak. Pak Dede, ayo silakan masuk. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, Pak RW. Waalaikumsalam. Siapa? Pak RW. Ada apa nih Pak? Pak RW. Ini Pak RW. Saya ini kan apa namanya meminta bantuan ke saudara Dede. Gitu kan, saya tuh mau bangun kios warung makan mobile itu. Nah, perjanjian dari Pak Dede ini Desember ini tanggal 1 ini warung itu bisa dipergunakan gitu. Janjinya dia itu ke saya gitu. Kontraknya ada di sini. Bisa sehat kontraknya? Nah, kan? Gitu kan? Ya. Tak sampai sekarang pembangunan saya lihat baru 60% lah, dicat belum sama sekali, apa kursi-kursi juga belum dicat kayak gitu. Jadi saya rugi dong Pak. Pengaturan saya itu Januari Desember itu saya bisa jualan. Saya itu orang dagang loh Pak. Kalau gitu kan rugi saya Pak. Nah, sekarang saya menuntut ke saudara Dede ini, dia kan harus tanggung jawab lah. Gitu. Saya minta kompensasi dari dia. Ya, kalau bisa berjalan dari mana penjelasannya? Ya kalau memang di kontrak seperti itu Pak, memang saya di kontrak itu sampai bulan Desember udah kelar. Hanya saja terkendala oleh cuaca tidak memungkinkan karena di lapangan hujan terus dan pekerja juga sebagian ada yang pulang dan memang saya nggak bisa menyelesaikan untuk pekerjaan yang seperti yang diharapkan oleh Bapak Ilham. Kira-kira Saya itu patokannya itu surat perjanjian itu, PW. Jadi Bapak sudah membayar berapa persen untuk pembuatan? Saya udah 80%. 80%. Iya. kalau Bapak Ilham memang mau ganti rugi, saya juga rugi Bapak. Karena saya udah bayar tukang, udah membeli alat-alat bangunan. Jadi saya di sini dibilang sama-sama tidak ada keadilan, rugi juga boleh dibilang. Ya saya di sini minta kebijakan Bapak Ilham untuk penyelesaian ini supaya kelar. Saya minta 2 minggu atau 1 bulan untuk mengerjakan proyek tersebut Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, sekarang mungkin saja. Ini kebetulan karena kan Pak Dede juga ini pabriknya ini di wilayah lingkungan saya. Jadi saya juga di sini berkewajiban untuk menengahi, untuk juga menjaga juga ketertiban di wilayah saya ini. Nah sekarang saya minta untuk dua belah pihak ini supaya mengambil jalan tengah, di mana supaya Bapak ini juga bisa terselesaikan mobile kafenya biar bisa jualan, Bapak juga bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.
Kalau diburu-buru juga nanti kalau Bapak Ilham minta buru-buru tetap kerjanya kurang bagus juga, akhirnya juga Bapak rugi juga. Sekarang kan Bapak Dede ini minta waktu 1 bulan untuk menyelesaikan. Mungkin Bapak Dede bisa menambah pekerjaannya Pak Dede supaya bisa lebih cepat dan mungkin bisa dibikin shift supaya juga pekerjaannya bisa selesai. Jadi Pak Ilham juga bisa. Mohon maaf nih Pak RW, kalau 1 bulan saya kayaknya nggak terlalu waktunya terlalu lama. Kalau seminggu 2 minggu mungkin saya. Oh gitu. Ya, mungkin saya. Kira-kira kalau 2 minggu itu bisa nggak selesai dengan nambah orang? Kalau untuk 2 minggu, saya kemungkinan bisa untuk menambah 10 orang atau 5 orang untuk mengerjakan proses pekerjaan tersebut sampai 2 minggu. Oke, begitu kan sudah jelas Pak Ilham. Pak Dede sudah berjanji mungkin nanti bisa ditambahkan di kontrak ini dibuat adendum perubahan kontrak supaya saling terikat. Ya. Tuh. Jadi gimana Pak Ilham? Setuju dengan penambahan waktu 2 minggu? Ya, saya terima. Pak Dede siap dengan 2 minggu? Siap, selesai 2 minggu. Oke, berarti sekarang udah nggak ada masalah lagi. Kita tinggal merubah kontaknya antara Pak Dede dengan Pak Ilham. Oke, itu saya sekarang ya. Mudah-mudahan Pak Ilham juga bisa jualan. Terima kasih. Selesaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tiga. Baik, dari kelompok kami mengambil teori dari teori negosiasi prinsip yang dimana menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi yang tidak baik, selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak mengalami konflik. Dan yang kedua, teori kebutuhan manusia Abraham Maslow yang berasumsi bahwa konflik yang sesungguhnya berakar secara mendalam disebabkan oleh kebutuhan manusia fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau cenderung dihalangi. Dan untuk pendekatan umum dalam negosiasinya kita memakai pendekatan integrative negotiation, yaitu negosiasi yang terjadi di antara 2 orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing berusaha mencapai tujuan kooperatif atau win-win solution untuk mendapatkan hasil atau manfaat yang optimal bagi kedua belah pihak sehingga tercapai kata sepakat. Jadi dari kelompok kami kenapa mengambil teori kebutuhan manusia, karena bisa kita lihat dari video yang kita buat bahwa yang terjadi itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu dari salah satu pihak, antara kan dia itu ada yang memberikan janji tetapi tidak terpenuhi gitu. Nah, sedangkan yang diberikan janji ini menuntut gitu. Karena dia itu seorang pedagang hitung-hitungannya itu dengan uang lah gitu. Misalkan ini dia nggak bisa berjualan, nggak bisa mendapatkan penghasilan gitu. Makanya kita mengambil teori kebutuhan manusia. Mungkin segitu analisa dari kelompok kami tentang video yang kami buat. Mudah-mudahan video yang kami buat ini memberikan manfaat bagi kami, gitu kan, tentang mata pelajaran teknik-teknik negosiasi ini, gitu kan, dan kita bisa mempraktekkan kalau misalkan kita mendapatkan kasus-kasus gitu kan di pekerjaan, di masyarakat gitu kan, nah, kita bisa menerapkan ilmu teknik-teknik negosiasi. Sekian dari kami, mungkin ada tambahan? Terima kasih. Semoga Ibu bisa memberikan yang terbaik untuk kelompok kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.